Lintang tertawa dengan sinis. Ku beritahu kamu, jangan kamu mengira begini saja sudah cukup. Kalau saja aku tahu kamu berbohong, aku pasti akan mengoyak mulutmu itu. Setelah berbicara dengan cepat, Lintang menutup teleponnya. Lina meletakkan handphonenya di samping kasur. Jari tangannya terasa dingin. Tapi karena hatinya seperti dibungkus oleh kain yang tidak terlihat, rasa sakitnya juga tidak terlihat. Sudah jelas dia memberitahukan Lintang tentang perjalanan Louis itu dan membiarkan Lintang sendiri pergi mencari Louis. Tapi entah kenapa hatinya terasa sakit. Apakah karena pria itu sendiri mengantri membeli makanan deminya? Semua perjalanan ini juga berawal dari dia. Atau karena di dalam perutnya ini ada darah dagingnya sendiri. Maka dari itu hatinya perlahan-lahan menjadi lemah. Lintang sangat menyukai kafe yang ada di sebelah restoran itu. Dia duduk di tempat yang dekat dengan jendela dan melihat suasana yang ada di luar sana. Lintang mulai terlihat emosi. Wanita jalang itu pasti sudah membohonginya. Bagaimana mungkin Louis bisa datang ke tempat seperti ini? Apa yang enak di kue restoran itu? Lintang sudah tidak sabar menunggunya lagi. Dia meminta Bill dan ingin pergi mencari Lina untuk mengoyak mulutnya. Tapi pada saat ini matanya melotot keluar, melihat dari jendela kafe dan melihat Louis turun dari mobilnya. Lintang menatapnya dengan rasa tidak percaya kalau Louis benar-benar datang. Lintang merasa senang untuk sesaat dan bergegas keluar dari kafe itu. Dia melihat kalau Louis benar-benar mengantri. Lintang juga meragukan apa yang dilihatnya itu. Bagaimana mungkin Louis sendiri yang mengantri di tempat seperti ini? Lagi pula dia hanya ingin membeli kue yang biasa ini. Dia sendiri juga bisa kan menyuruh orang untuk membelinya. Mengapa harus tuan muda Liu yang pergi membelinya? Meskipun Lintang memiliki perasaan yang meragukan ini, tapi dia tidak bisa menunggu dan berpikir masalah ini dulu. Sekarang yang paling penting adalah pria itu sekarang juga. Dia harus mengambil kesempatan ini dan memegangnya dengan erat. Meskipun tidak bisa sementara ini, setidaknya dia juga harus meninggalkan kesan yang dalam dan langkah selanjutnya adalah memancingnya. Untungnya, dia sudah mempersiapkan semua ini. Saat ini Lintang memakai rok yang sangat pendek, berdandan dengan cantik, dan juga menyemprotkan parfum bermerek yang wanginya sangat eksotis. Dia merasa semua ini sangat diperlukan, dan sekarang dia sudah siap semua. Wajah Lintang terlihat merah, matanya juga terlihat hangat dan malu. Tuan muda Liu, sangat pas sekali. Anda juga datang ke sini untuk membeli kue ya? Aku juga menyukai kue di sini. Lintang berencana untuk menambah beberapa kata lagi. Tetapi Louis membalikkan kepalanya dan menatapinya. Jantung Lintang berdegup dengan kencang. Pria ini akhirnya melihat dia. Matanya Louis terlihat sangat dingin dan berkata dengan nada yang dingin. Siapa kamu? Jauhi aku. Aroma tubuhmu bisa membuat orang mati. Kamu semprotkan 1 botol parfum ya? Setelah mendengarnya, wajah Lintang terlihat pucat. Dia tidak menyangka kalau Louis bisa mengejek dia. Di saat itu juga orang-orang di sekitar meliriknya dan mengejeknya. Wajah Lintang berubah menjadi warna merah.
Lintang merasa sangat tegang dan malu. Dan di saat ini dia ingin menjelaskannya kepada Louis. Pengawal Louis muncul dan memisahkan Lintang dengan Louis. Pengawal itu berkata dengan tanpa ekspresi, "Tolong jangan mendekat dan pergi. Direktur kami tidak ingin berbicara denganmu. Kalau tidak, kami akan menganggapmu sebagai pengganggu. Dan jangan salahkan kami kalau kami melakukan hal yang tidak kamu inginkan. Ini adalah peringatan." Lintang merasa emosi. Dia tidak menyangka kalau Louis menolaknya lagi. Dia melihat ke arah Louis. Matanya menunjukkan kesulitan dan merasa bersalah. Tapi Louis sama sekali tidak melihatnya. Lintang dengan tidak tega mundur beberapa langkah dan tidak ingin berjalan lebih jauh lagi. Dia menggertakkan giginya dan berjalan ke antrian paling belakang yang memisahkannya dengan Louis. Dia berpikir kalau begini setidaknya dia masih bisa mencari satu kesempatan lagi. Dengan begini, Lintang mau tidak mau menatap ke arah orang yang menertawainya itu dan memaksa dirinya sendiri untuk terus mengantri. Lintang memakai sepatu hak tinggi dan sudah mengantri selama setengah jam. Dia merasakan kakinya sakit. Akan tetapi matanya selalu mengarah ke arah Louis yang berada. Dari awal sampai sekarang, dia menyadari kalau Louis seperti sebatang pohon yang berada di tempat yang jauh. Meskipun hanya bisa melihat bayangannya saja, jantungnya juga sudah berdegup dengan kencang. Jika sudah menyukai seseorang, tidak peduli melakukan apapun, dan walaupun hanya terlihat bayangannya saja, sudah bisa merasakan kalau dia adalah miliknya. Sangat tidak mudah. Lintang akhirnya menunggu sampai mengantri, sampai ke counter tuk itu. Sedangkan dia berada di belakang. Louis berkata, "Aku beli 5 bungkus. Setelah dia mengatakannya, dia mengambil keluar uang yang ada di dompetnya itu dan memberikannya kepada kasir. Istri bos itu dengan terkejut berkata, "Tuan, Anda memberi uang terlalu banyak. Hanya perlu 100. Raut wajah Louis tidak berubah sama sekali. Dia berkata, "Itu semuanya untuk kalian." Istri bos itu terkejut dan belum sampai dia melanjutkan kata-katanya, nada bicara Louis menjadi berubah sangat dingin. "Bungkus saja kuenya, jangan menunda waktuku." Istri bos itu ragu sesaat. "Kalau tidak begini saja, kali ini aku akan memberikan 5 bungkus untuk Anda. Sisanya, Anda datang lagi dan tidak perlu antri lagi." Istri bos itu menggunakan tangan sendiri mengangkat kue dari dapur ke dalam kotak. Istri bos itu melirik dan melihat pria ini memiliki aura yang berbeda dengan orang biasa. Apalagi dia yang memakai pakaian barat dan jam tangan yang sangat mahal itu. "Tidak perlu. Aku rela mengantri. Kamu hanya perlu memberiku yang terbaik, yang terbersih, dan membungkusnya dengan baik juga sudah cukup." Dia bisa saja menyuruh pengawalnya untuk mengantri untuknya kalau dia tidak mau mengantri. Memangnya kenapa kalau pengawalnya yang mengantri? Tapi dia melakukannya dengan rela. Sebenarnya Louis mengantri demi wanitanya, membeli makanan untuknya dan mengenyangkannya. Itu saja hatinya sudah sangat senang. Istri bos akhirnya mengerti. Sekali lihat saja sudah tahu pasti kue ini bukan dibelikan untuk dirinya sendiri,
Kalau tidak, dia mana mungkin mau datang ke tempat seperti ini. Dia rela melakukan ini karena ada niatnya. Istri bos itu tersenyum dan mengatakan, "Baiklah, baiklah. Aku pasti akan membungkusnya dengan baik untuk Anda. Tapi biar ku tebak, Anda rela mengantri pasti karena membelinya untuk pacarmu kan? Sangat sulit menemukan pria sepertimu. Pacarmu itu sangat beruntung ya